bahwa hidup kita memberikan penyembahan yang terbaik buat Allah kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur kepadamu saat ini, karena kebaikan-Mu kami ada saat ini. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu Bapa. Izinkan kami saat ini Tuhan merendahkan hati kami untuk menyembah dan meninggikan Engkau Allah kami yang kudus. Bertahtalah atas pujian kami Tuhan. Kami nantikan hadirat-Mu, kami nantikan kuasa-Mu mengalir. Roh Kudus Kau yang beserta dengan kami saat ini. Thank you Jesus. Terima
kami memiliki Allah yang sempurna, bahwa kami memiliki Allah di atas segala Allah. Engkaulah Tuhan yang besar, yang mampu menopang setiap kami. Dan biarlah kami dapat berkata, jika aku lemah maka aku kuat, oleh karena kekuatan yang daripadamu. Sebab sungguh Engkaulah Tuhan kami, Allah yang setia. Kau sempurna dalam segala karyamu Tuhan. Kau sempurna dalam mengasihi setiap kami. Kau sempurna dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Sekalipun terkadang kami tidak setia, namun
Terpujilah nama-Mu Tuhan di tempat ini. Kami rindu meninggikan dan memuliakan Engkau lebih dahsyat lagi. Kiranya Roh Kudus-Mu yang bertata, Engkau yang dipermuliakan, ditinggikan. Datanglah kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Kami siap menyambutnya. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Kita mau sorakan nyanyian kemenangan di tempat ini, sebab kita adalah umat pemenang. Amin. Amin. Mari sama-sama kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Bahwa musuh telah dikalahkan oleh darah Yesus. Amin. Oleh sebab itu kita lebih daripada pemenang. Haleluya.
saja segala raja. Haleluya, bangkit dan berjaya, kita lari dari peperangan. Haleluya, kita menampaknya Yesus saja segala raja. Haleluya, bangkit dan berjaya, kita lari dari silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Masih di dalam hadirat Tuhan, dan kita mau tetap tinggikan nama Yesus di tempat ini. Kita mau menikmati kebaikan-Nya. Thank you Jesus. Terima kasih untuk setiap bukti cinta-Mu Tuhan, yang Kau nyatakan di kayu salib untuk melayakkan setiap kami. Terima kasih untuk cinta yang terbesar itu Tuhan. Betapa kami bersyukur kepadamu. Ini hidup kami berikan untuk-Mu Tuhan. Padamu di jurang
percaya bahwa kasih Tuhan melebihi segala sesuatu yang pernah kami kenal, yang pernah kami tahu. Bahwa kasih Tuhan melebihi semua cinta yang pernah kami kenal di muka bumi ini. Oleh karena itu, ajarkan kepada kami Tuhan untuk mengasihi dengan kedewasaan, mengasihi dengan kebenaran, mengasihi sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan biarlah dengan kebenaran firman-Mu yang akan Tuhan sampaikan bagi kami pada sore hari ini, maka dibukakan sebuah insight, sebuah pemahaman yang baru buat kami. Bagaimana kami menjadi pribadi yang benar-benar siap untuk membagikan kasih sejati seperti Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dan saat ini persiapkan kami semua untuk menyambut firman-Mu. Dan bila Tuhan jamah kami semua, sehingga kami siap untuk menyambut firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap sambut firman Tuhan katakan bersama-sama amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih untuk tim Praise and Worship ya, Tuhan berkati. Ya, masuk bulan Februari, yang bulan kedua tahun ini. Ini adalah bulan Valentine, maka tema kita adalah mengenai kasih ya. Dan tema kita pada hari ini adalah Love and Maturity ya. Kasih dan kedewasaan. Berbicara mengenai cinta secara spesifik, seperti cinta pria kepada wanita, laki-laki kepada perempuan ya, membutuhkan satu hal yang namanya kedewasaan. Karena ketika kita merenungkan secara mendalam firman Tuhan, maka hal ini akan kita pahami bahwa cinta tanpa kedewasaan dan kematangan berpikir adalah hubungan tanpa tujuan. Cinta itu butuh kedewasaan. Betul Bapak Ibu Saudara? Cinta itu butuh kedewasaan karena kita tidak hanya berkata atau menjalin sebuah hubungan dan berkata aku mencintaimu, tetapi hanya bermodalkan perasaan saja. Tanpa kedewasaan dan kematangan berpikir, maka hubungan itu tidak akan jelas dibawa kemana, mau dibawa ke arah mana. Maka cinta tanpa kedewasaan atau kematangan berpikir ini akan membawa seseorang kepada hubungan yang tanpa tujuan yang jelas. Tentu Tuhan menginginkan bahwa ketika kita ini menjalin sebuah hubungan, ya tentunya ketika menjalin sebuah hubungan cinta antara laki-laki dan perempuan, tujuannya adalah untuk berkeluarga, bukan untuk bersenang-senang, apalagi bermain-main. Ya, oleh karena itu sekali lagi bahwa tanpa kedewasaan dan kematangan berpikir, maka seseorang tidak pernah bisa memberikan yang namanya cinta. Ya, klik lagi. Jadi cinta yang didasarkan pada rasa tertarik secara perasaan itu hanya ada dalam dimensi ini. Cinta monyet, ya, cinta anak-anak, cinta remaja, ya kan? Memang kadang juga menemukan cinta sejati di usia remaja. Tapi kebanyakan, berapa banyak orang di masa remajanya terjebak dalam cinta monyet yang akhirnya menyeret kehidupannya karena dia merasa itu cinta sejatinya, dan akhirnya tanpa pertimbangan, hanya didasarkan pada perasaan saja, akhirnya membawa penderitaan seumur hidupnya. Jadi cinta yang didasarkan pada hanya cuma rasa tertarik secara visual atau fisik, itu ada dalam dimensi satu cinta monyet. Yang kedua, itu cinta yang digerakkan karena naluri dan hormon. Karena sudah akil balik, tertarik dengan lawan jenis, nah digerakkan naluri. Hanya naluri saja. Dan juga orang-orang yang belum dewasa secara karakter. Ini tidak berbicara mengenai usia. Karena ada orang yang usianya sudah 50 lebih, tapi tidak punya karakter yang dewasa. Sudah pernah lihat? Hampir mbah-mbah, kepala 5, ya, hampir kakek-kakek, masih catcalling. Ya, ada wanita muda, ya, gadis muda sedang lari-lari ya di manahan mungkin ya.
Cewek catcalling, usianya sudah 50 lebih. Usia tidak menjamin kedewasaan. Karena karakter yang dewasa itu dibentuk dengan proses. Bahkan ada orang yang sudah berusia di atas kepala 3, kepala 4, bahkan kepala 5, ketika memutuskan, karena dia belum pernah menjalin hubungan serius dan dia memutuskan untuk berkeluarga. Ya, saya punya teman usianya sudah 40 plus ya, lebih. Dia memutuskan untuk menikah, tapi masih didasarkan hanya kepada perasaan, tanpa kematangan berpikir. Akhirnya dia waktu single sebetulnya hidupnya baik-baik saja, tapi ketika menikah menjadi bermasalah. Sudah sama-sama usianya agak tua, ya kan? Yang laki-laki jauh lebih tua, yang wanita ya sudah hampir 50, yang laki-laki sudah 50 lebih. Ketemu ketika tua, tapi ternyata tidak membawa hal baik dalam hidupnya, karena tidak melibatkan yang namanya kematangan berpikir. Cuma hanya karena aku belum menikah, aku sudah 40 lebih, hampir kepala 5, maka aku harus menikah. Tanpa mempertimbangkan segala konsekuensi, tanpa mempertimbangkan firman Tuhan, tanpa mempertimbangkan apakah ini worth it gitu ya, apakah ini cukup berharga untuk dijalani. Klik lagi. Jadi cinta dalam dimensi itu hanya diwarnai dengan kecemburuan. Ya, ini cinta yang tidak sehat ya. Cemburu sekali 2 kali wajar lah. Tapi kalau tiap saat cemburu, ini repot, saudara. Saya dulu waktu saya masih kerja di sebuah instansi, itu ada ibu-ibu teman saya ya. Saya waktu itu masih 24 tahun, ibu-ibu itu sudah berusia 55 tahun. Saudara ngerti suaminya itu setiap jam itu telepon, kamu di mana? Kamu sama siapa? Terus setiap hari telepon gitu. Sampai di telepon dia bilang seperti ini, Pak, awake dhewe kira sudah sama-sama tua. Kita ini sudah sama-sama tua. Kamu itu cemburu sama nenek-nenek peyot itu, yang kamu cemburuin apanya? Dia bilang gitu. Saya ini 5 tahun lagi pensiun, apalagi yang kamu inginkan? Kamu itu dari sejak muda seperti itu, terus kamu ganggu pekerjaan saya. Dewasa kan? Secara usia dia tua, tetapi menjalaninya masih seperti remaja, diwarnai dengan kecemburuan. Ini hubungan yang tidak sehat. Terus diwarnai dengan kecemburuan. Dan cinta seperti ini hanya diwarnai dengan luka, kebanyakan drama. Kok kamu gak bilang aku sih? Aku baru sibuk sayang, yang laki-laki bilang gitu. Kamu udah gak sayang lagi sama aku, padahal sudah menikah 10 tahun. Yang laki-laki, saya perkirakan itu usianya gak akan panjang kalau seperti itu, saudara. Ya dia dituntut tanggung jawab yang besar, tapi di satu sisi harus, ya bagaimana caranya istriku tidak marah. Kebanyakan drama. Sebetulnya tidak ada masalah. Suaminya bertanggung jawab, cari uang, bekerja dengan baik. Tetapi ada loh karakter wanita, kok nggak rame ya? Coba buat masalah. Suaminya baru sibuk kerja, mungkin baru dimarahin sama bosnya karena nggak memenuhi target. Tiba-tiba WA, yang aku dihubungi sama dulu temanku waktu SMP, diajak reuni, mau dijemput, boleh nggak ya? Habis dimarahin bos karena targetnya nggak nutup, dari rumah WA kayak gitu. Yang laki-laki kira-kira jantungnya ya. Jadi kalau suami Anda sudah 40 plus, saya mohon ibu-ibu untuk menjaga kesehatan jantungnya. Ini sudah tidak sehebat waktu masih kepala 2 atau kepala 3, saudara. Tekanan yang terlalu besar ini bisa sakit ya. Ampok, rasanya ampok ya. Kalau yang laki-laki pasti ngalami, kalau udah 40 plus. Kalau masalah itu bertubi-tubi, rasanya ampek, sesek gitu ya. Nafas saja kadang-kadang sampai harus ambil nafas
supaya jantungnya stabil. Dimarahin bos, emosi sebetulnya jantungnya kan kapan aku bisa punya usaha sendiri, kadang-kadang gitu aku direndahkan terus di pekerjaan seperti ini, merasa seperti itu ya. Lalu dari rumah seperti itu masih pulang dalam keadaan baik-baik saja, itu sudah puji Tuhan ya kan? Tapi ada kan istri yang seperti itu, kebanyakan drama karena kok lama ya suamiku gak cemburu sama aku, tak gaya cemburu. Jangan saudara, kalau dia masih bekerja dengan baik untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, dia masih sayang, cuma ekspresinya berbeda ya kan. Gak bisa dia, apalagi kalau sudah punya anak ya kan, cintanya, kasihnya, perhatiannya harus dibagi, bukan hanya untuk istrinya tapi juga untuk anak-anaknya. Bahkan ada seorang ibu yang cemburu kepada suaminya, dan ini cemburunya kepada anaknya sendiri. Misalnya anaknya namanya Sinta gitu. Kalau Sinta dikit-dikit minta langsung dituruti, papa dan tidak sayang lagi sama aku, lu cemburu sama anaknya. Harusnya senang dong. Wah, suami itu perhatian sama anaknya, kan gitu kan. Seorang ayah yang perhatian dengan anaknya ya, apalagi anak gadisnya, diperjuangkan anak gadisnya, bagaimana caranya dia itu mendapatkan kehidupan yang layak, pendidikan yang layak, diperjuangkan terus. Saudara mungkin sampai pinjem sana, pinjem sini, pokoknya supaya anakku ini sukses. Tiba-tiba datang Mas Gareng, ya, tidak ada tuh orang namanya Gareng, ya saya tidak nyinggung siapa saya, Mas Gareng datang. Masa depannya tidak jelas, pekerjaan tidak jelas, tiba-tiba datang melamar anak-anak. Kenalkan Pak, nama saya Karen. Kerjaanmu apa Mas? Nggak jelas Pak. Ya kadang-kadang mulung, kadang-kadang bersih-bersih kebun orang, kadang-kadang mancing, kadang seharian ya tidak dapat apa-apa Pak mancingannya Pak. Ya, saya mau melamar anak Bapak untuk jadi istri saya. Saudara lepas enggak? Saudara sudah habis banyak, mungkin jual tanah, jual rumah, buat nyekolahin anak Anda. Tiba-tiba datang orang seperti ini, dikasih enggak? Enggak mungkin dikasih. Sesuatu yang saudara perjuangkan, sulit Anda lepaskan. Jangan. Ini Valentine, ini hari kasih sayang seorang ayah kepada keluarga, ya, kasih sayang seorang calon suami pada calon istrinya, kepada tunangannya, atau seorang suami pada istri, atau seorang ayah kepada anak, atau orang tua kepada anak, ya kan? Sesuatu yang engkau perjuangkan tidak akan mudah untuk engkau lepaskan. Saya kadang-kadang heran, gampang sekali seorang ayah itu melepaskan anak perempuannya untuk menikah dengan siapa saja, dengan dalih dan alasan ben sudo bebanku. Loh kok anak kok jadi beban? Ya kadang kalau anak kita disuruh milih, malaikat datang, anak gadis, kenapa kamu menangis? Ayahku tidak mengasihiku. Kok bisa begitu? Ya ini saya dilamar siapa saja nggak jelas, langsung saya pokoknya dikasihkan, katanya saya beban. Maukah kamu mengulang? Kamu kelahiran tahun berapa? 92 malaikat. Kamu mau mengulang waktu di mana kamu belum dilahirkan? Rohmu akan aku bawa ke atas dan kamu boleh milih kamu mau jadi anaknya siapa. Saya rasa si anak akan mau kalau kita perlakukan dengan tidak baik. Mau. Jadi anaknya papa ini gak enak. Di bawah malaikat, pilih yang mana? Aku mau jadi anaknya Mark Zuckerberg, gitu. Aku mau jadi anaknya Jeff Bezos, kan gitu. Maka kasihin anak kita, ya, jaga anak kita, apalagi anak perempuan, jaga, ya kan. Bapak-bapak kalau suatu saat nanti putrinya, ya cepet toh, waktu itu berjalan cepat sekali loh, ya kan. Sekarang yang putrinya usia 10 tahun, itu kira-kira 15 tahun lagi sudah ada yang minang, saudara. Ya kan? Bayangkan, saudara punya putri hari ini usia 10 tahun, 15 tahun lagi sudah ada yang minang, ya kan, sudah ada yang melamar. Bayangkan itu. Kira-kira kalau pria itu seperti saudara, ketiplek, ya, kasar-kasarnya sama istrimu,
Boleh nggak? Persis. Dikasih enggak? Maka kalau ingin putrimu diperlakukan dengan baik, perlakukan istrimu dengan baik. Betul nggak? Kalau kita ini kasar sama pasangan hidup kita, tapi sama anak perempuannya, wah diman-iman banget. Jadi kasihnya kurang senggang ini, nggak sehat juga. Kemudian si anak berkata, nanti kalau saya besar, kalau aku punya suami, aku ingin suaminya kayak papa. Kira-kira. Padahal papanya memperlakukan mamanya tidak baik, tapi anaknya pengen suaminya kayak papa. Nah, itu nanti akan mengulang. Anaknya juga akan diperlakukan tidak baik. Hukum kabur tua juga. Ya istri saudara nek mbok sio-sio ki wong tuane ya ora trimo. Betul enggak? Kalau orang tuanya tahu, mertua kita, misalnya kita kasar sama istri kita, mertua kita tahu, kan dia nggak terima. Maka perlakukan pasangan hidupmu dengan baik, supaya kelak anak-anakmu, putri-putrimu juga diperlakukan dengan baik. Maka milikilah kedewasaan. Ya. Jadi cinta dalam dimensi yang tidak dewasa. Yang terakhir adalah ego. Yang penting aku, soal aku, tidak mau mengorbankan hak dan kepentingan pribadinya. Pokoknya aku yang disukakan. Pokoknya aku yang senang. Seorang suami yang seperti itu akan mendatangkan masalah di dalam keluarga. Dia tidak peduli mau anaknya dapat siapa kalau sudah dewasa, ya. Mau anaknya sekolah di mana, ego, yang penting aku. Klik lagi. Dan Tuhan mendesain pria yang sudah siap menjalin cinta harus memenuhi kriteria ini. Ya, anak-anak muda kalau cari pacar, ya, yang cewek ya, kalau cari pacar, cewek kan nyari pacarnya cowok, cari yang kriterianya kayak gini. Ada 3 ciri. 1, dia punya yang namanya strength, kekuatan. Ya kan? Ini tidak hanya berbicara mengenai kekuatan fisik, tapi juga kekuatan mental, kekuatan tahan tekanan, tahan menderita, tahan proses. Ya kan? Itu penting. Nanti suatu saat kelak, ketika dia mimpin keluarga, kalian berlindung di balik kekuatannya. Sama seperti jemaat berlindung di balik kekuatan Kristus. Ya kan? Ada kasus seorang remaja pacaran, sudah berani, tapi belum punya karakter ini, strength, berani ngajak pacarnya. Ini kalau pria tidak bertanggung jawab, pasti ajak pacarnya ke tempat yang sepi loh. Tempat sepi, ya, di situ ada preman. Nah, premannya tertarik sama pacarnya. Pacarnya diseret, mau diruda paksa. Karena cowoknya lemah, dia lari minta bantuan warga. Padahal jaraknya 2 km dari lokasi kejadian, baru ketemu kampung. Warga datang. Saudara ngerti yang terjadi pada pacarnya apa? Ya wis remo. Dia tidak punya strength. Dia tidak boleh memberikan cinta karena dia tidak punya strength. Itu secara fisik. Lah nek dikeroyok nanti mati, dia kan berani pacaran. Lah kalau mati, kalau seandainya membela orang yang dikasihi kemudian mati, apakah tetap akan dirunda paksa? Tidak, pasti lari. Nah, kenapa berani untuk memutuskan untuk membawa anak orang pergi, tapi kita tidak punya strength? Buat apa? Itu baru dari segi kekuatan fisik. Mental, bisa jaga perasaanmu enggak? Bikin kamu nangis terus enggak? Kan udah kelihatan gejalanya nanti ketika dia menikahkan seperti apa. Jangan diteruskan. Ya, firman Tuhan 1 Korintus 16 ayat 13 berkata, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Ya, laki-laki itu punya mode, ya, yang diberikan oleh Tuhan. Dia tuh punya sikap berjaga-jaga, orangnya waspada, berdiri teguh dalam iman, imannya kuat, bukan iman yang loyo. Ketika keluarga bermasalah, piye Pak, ini sesuk kudu bayar aku nani, enggak ada uang, percayalah Tuhan pasti tolong. Enggak akan berkata, enggak piye mah, aku ya bingung ini.
istrinya tambah takut gemeteran, saudara. Ya kan? Tenang ya, kamu tidur aja. Ini urusan saya. Seorang hamba Tuhan A.R. Bernard berkata bahwa ketika laki-laki punya strength, salah satu karakternya strength, maka wanita akan merasa aman, dan sekalipun dia belum mencapai impiannya, wanita itu tidak akan meninggalkannya. Karena punya strength, dia bertindak seperti laki-laki. Firman Tuhan berkata, bertindaklah seperti laki-laki dan tetaplah kuat. Itu laki-laki, ya kan? Waspada, teguh dalam iman, ya, kuat. Itu karakter laki-laki, ya kan? Kriteria. Yang kedua, konsisten. Ini desain Allah. Ya, laki-laki didesain untuk menjadi seseorang yang kuat, ya, mampu melindungi perasaan, mental pasangannya. Ya. Istrinya merasa aman bersama dia. Dia berkata pada anak-anaknya, kalau ada apa-apa, semua beres, jangan takut. Kenapa? Karena istrinya ngalami. Yang kedua, konsisten. Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau seorang kepala keluarga itu sudah melakukan segala sesuatu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, maka akan meminimalisir masalah-masalah yang tidak penting dalam keluarganya. Kenapa aku harus cari nafkah buat istriku? Karena aku melakukan ini untuk Tuhan dan bukan manusia. Ya. Ada orang hari-hari ini sibuk mengkritik hamba Tuhan, sibuk mengkritik doktrin, sibuk mengkritik pelayan Tuhan, ya kan? Tapi dia lupa bahwa dia tidak sanggup memenuhi kebutuhan keluarganya. Ngapain kritik orang kalau belum sanggup memenuhi kebutuhan keluarganya? Lebih baik fokus bagaimana caranya kita menjadi pribadi yang konsisten di dalam kita memperjuangkan keluarga kita untuk mendapatkan suatu kehidupan yang lebih baik di dalam Tuhan. Konsisten. Karakter laki-laki yang selalu Tuhan inginkan itu konsisten, termasuk konsisten dalam mengorbankan hak. Ya kan? Seorang ayah yang sangat hobi otomotif. Kalau saudara senang modifikasi motor atau mobil itu kan biayanya gede, saudara. Tapi berhubung saudara sekarang sudah punya anak, maka hobi itu harus dikalahkan, bahkan mungkin dihilangkan demi kepentingan anak kita. Lalu aku berhak bahagia, dan ngapain punya anak? Kan aku juga berhak bahagia, kan orang sekarang bilangnya gitu tuh. Aku berhak bahagia. Aku laki-laki sudah capek, aku berhak bahagia. Ini belum siap jadi kepala keluarga, kok berhak bahagia? Tugas orang tua itu mengorbankan kebahagiaannya, haknya untuk keluarganya, untuk anak-anaknya. Hak kita, kenyamanan kita menjadi tidak penting lagi. Yang penting adalah keluarganya. Konsisten di dalam panggilan hidupnya, konsisten di dalam apa yang dia kerjakan. Maka saya senang sekali apapun pekerjaan saudara ketika saudara lakukan dengan konsisten berjuang, ya kan? Saya tahu bapak-bapak di sini ya wajahnya lelah, dan itu adalah beautiful things before God. Ya, itu adalah hal indah di hadapan Tuhan. Karena walaupun tubuhmu tampak lelah, ketika engkau berjuang bagi keluargamu, itu seperti prajurit yang habis pulang tangan. Saudara pulang dengan selamat. Kalau saudara seusia saya pernah lihat film Rambo, ya. Rambo itu badannya penuh dengan luka-luka. Ada yang pernah ketembak sini, ada lukanya, ada luka pedang, luka pisau, itu ada sampai kayak keloid gitu. Ketika bajunya dibuka, itu sekujur tubuhnya. Ini yang tahu ini berarti kita sama-sama sudah tua ya. Tubuhnya penuh dengan goresan-goresan luka, bekas luka. Dan itulah gambaran seorang ayah, gambaran seorang laki-laki, gambaran seorang pemimpin. Itu seperti itu. Kelihatannya everything okay. Pulang capek, habis dimarahin bosnya, perasaannya terinjak-injak, harga dirinya terinjak-injak. Kemudian anaknya, ayo papa kita main.
Harus diajak main nggak? Tetap main. Padahal hatinya sedang sedih, tetapi wajahnya harus tetap tersenyum. Itu adalah keindahan di hadapan Tuhan. Bukan Tuhan juga seperti itu. Tuhan juga memperlakukan kita seperti itu. Kita sering melukainya loh bahkan. Ya kan? Kita piknik 500.000 habis, bahkan 1 juta habis, tidak eman-eman. Tapi kalau hujan, Grab atau Maxim habis 100.000 PP, sayang sekali. Nggak usah ke gereja dulu, ya kan? Tapi Tuhan tetap sayang sama kita, ya kan? Kalau mau piknik, hujan badai, tetap pergi ke pantai. Walaupun BMKG berkata ini baru gelombang tinggi, jangan ke pantai. Ya tetap mau jenenge senang, ya kan? Habis banyak tidak apa-apa. Tapi waktunya beribadah, Sabtunya ke pantai, Minggunya capek. Hujan lagi. Naik Maxim, mulai hitung-hitungan 49.000 ya. Nanti PP, ini hujan biasanya tambah mahal, nanti habisnya 100.000-an. Tapi nek piknik nggak pernah mikir 2 kali. Sakit hati enggak Tuhan? Sakit hati, tapi tetap sayang sama kita. Ya, pemimpin itu seperti itu. Stop sakit hati, kadang-kadang kalau anaknya berontak itu sakit hati. Ya kan? Tapi tetap mengasihi. Ya. Anaknya sekolah dibiayai, ya kan? Berani sama orang tuanya. Ya kan? Apa terus mulai besok gue nantak sekolah? Tidak mungkin, ya tetap di sekolah, tetap dikasih uang saku. Begitulah kasih Tuhan buat kita seperti itu. Maka sebagai anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak yang baik, kita hormati Tuhan yang sudah mengorbankan haknya untuk kita. Dan sebagai seorang kepala keluarga, korbankanlah kebahagiaan kita kadang-kadang untuk kebahagiaan keluarga kita. Mengurangi sedikit kebahagiaan kita untuk kebahagiaan bersama. Itulah karakter dari pria sejati. Yang cewek-cewek, kalau kamu pacaran hari-harimu hanya berlinang air mata, he is not a good man. Dia tidak konsisten bisa jaga perasaanmu. Kalau dia tidak konsisten bisa jaga perasaanmu ketika engkau masih pacaran, maka ketika sudah menikah, lebih jahat lagi dia akan buat dalam hidup. Maka lihat, pria itu jangan lihat fisiknya doang. Pokoknya mungkin kalau angkatan saya yang udah 40 plus, pokoknya kalau wajahnya nggak kayak Jerian saya nggak mau. Pokoknya kalau nggak kayak Vic Chow saya nggak mau. Pokoknya kalau nggak kayak Vanessa Wu saya nggak mau. Ya kalau sekarang kalau nggak kayak BTS saya nggak mau. Visual saja. Kalau kita itu masih tertarik segala sesuatu yang masih visual, itu namanya kita belum dewasa. Dan kita belum siap untuk menjalin sebuah hubungan. Dan kebetulan dapat secara visual bagus, karakternya bagus, ya itu kan anugerah dari itu. Tidak semua orang. Kita tidak bisa paksakan. Wong itu biasa dapat yang cantik, masa saya harus dapat yang lebih cantik dari dia. Lah kok malah pertandingan. Karena kita mau bangun keluarga, bukan mau pertandingan cantik-cantikan istri atau ganteng-gantengan suami. Hidup adalah sebuah pertandingan. Yang ketiga, karakter laki-laki yang diinginkan Tuhan selanjutnya adalah bagian yang ketiga, decisiveness. Ini kemampuan memutuskan. 1 Timotius 3 ayat 4-5, Timotius mengatakan kalau kamu mau milih pemimpin, cirinya kayak gini. Ayat 4 dikatakan seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Kalau mau milih pemimpin, ada syaratnya. Dia harus kepala keluarga baik, anaknya segan, anaknya hormat. Ayat 5 menjelaskan, lah kenapa Pak Timotius kok harus begitu? Ayat 5 dikatakan, karena kalau seseorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah dia dapat mengurus jemaat Allah? Bagaimana dia bisa memimpin jemaat Tuhan kalau memimpin keluarga sendiri saja tidak sanggup? Maka kemampuan untuk menjadi seorang decisiveness, kemampuan memutuskan ini
mutlak harus dimiliki laki-laki. Jadi kalau laki-laki itu punya satu strength, konsisten, kekuatan, konsisten, dan decisiveness, kemampuan memutuskan. A.R. Bernard berkata, wanita tidak akan meninggalkanmu sekalipun engkau masih berjuang. Garis bawahi wanita baik-baik loh ya, bukan simpenannya RK. Ya, wanita baik-baik ya, tidak mungkin akan meninggalkan kita kalau kita punya 3 kualitas seorang laki-laki yang diinginkan Tuhan. Ya, makanya gadis-gadis muda, 3 ciri ini perhatikan baik-baik. Lawang bingungan, orang iso memutuskan, kalau ada masalah bingung, jangan diteruskan. Ya, karena dalam keluarga nanti akan banyak persoalan, permasalahan. Ya kan? Apalagi kalau punya gejala, wong ameh nikah gur jaluk tanda tangan RT, kue baik, kue baik, kue baik, kue baik yang kue baik. Wis kulino, sing wedok terus yang dijoki, kue baik, kue baik, kue baik. Lho lah mau ngelamar yang mau nikah itu siapa? Ya kan? Gejalanya kan sudah kelihatan. Ya diurus. Kecuali kalau memang sibuk ya, yang satu kerja luar kota, istrinya di sini yang ngurus, tidak masalah. Tapi ada bareng-bareng, dia juga di kota yang sama, bisa ngurus bareng, sudah pulang kerja, kenapa tidak meluangkan waktu hanya untuk ketemu RT saja kok? Repot amat, ya, takut. Ya. Jadi karakter ini ada di dalam Kristus yang kemudian diajarkan kepada kita. Maka sama melayani Tuhan juga harus dengan kedewasaan seperti itu. Jadi ikut Tuhan itu harus punya yang namanya strength, kekuatan. Melayani Tuhan itu harus konsisten, kehilangan hak pribadi. Mengikut Tuhan itu harus punya kemampuan untuk mengambil keputusan. Sama, bukan hanya dalam memimpin keluarga, ketika kita melayani Tuhan pun kita harus punya 3 hal itu. Kekuatan, konsisten, tidak kadang up-down ya, tapi konsisten. Dan kalau ada masalah dia punya kemampuan untuk memutuskan. Itu kualitas seorang pelayan Tuhan yang sejati. Saya ketika tahun 99, mulai tahun 99, saya memutuskan ketika waktu itu saya sebelumnya itu kalau ke gereja remaja itu sepanjang SMP itu saya tidak pernah ke gereja. Setelah saya sakit, baru saya memutuskan ke gereja karena merasa mau mati. Mosok mati rum tobat kan gitu kan. Ke gereja. Dan sejak saat itu memutuskan Tuhan mulai sekarang ini saya loh ya, saya tidak mendoktrin Anda tidak boleh mendengarkan musik sekuler dan sebagainya. Ini saya keputusan pribadi, mulai hari ini saya hanya akan mendengarkan lagu-lagu pujian saja. Orang ngomong ke lagu-lagu yang sebelumnya saya suka. Akhirnya uang saku saya ini saya kumpulkan untuk beli kaset pita. Kalau dulu kan kaset pita, sekarang enak ada YouTube ya. Yang penting ada kuota, nggak bisa nyari lagu apa aja. Beli kaset pita, waktu itu harganya sekitar 15.000. Uang sakunya 1.000. Saya kumpulkan sehari tidak jajan. Masuk jam 7 sampai pulang jam 2, saya tidak jajan. Tidak minum, pokoknya bisa beli kaset rohani terbaru. 1.000. Kalau sudah dapat 15.000 beli kaset rohani. Kalau mau beli VCD lebih mahal lagi, ya harganya bisa berkali-kali lipat, ya lebih banyak puasa lagi. Pokoknya selama sekolah tidak jajan sampai awalnya bengkring kan? Ya bengkring banget. Demi apa? Bisa beli kaset sama VCD rohani. Sampai akhirnya suatu saat memutuskan untuk melayani Tuhan, mengambil bagian dalam pelayanan, belajar untuk menabur, melepaskan hak, ya kan? Dan sepanjang pelayanan itu isinya apa? Tabur Tuhan. Ya. Diproses pasti diproses, disakiti pasti disakiti. Saya ini jadi wilayah suara paling jelek,
maka tim terbaik pasti tidak mau main sama saya. Kalau saya memutuskan untuk mundur waktu itu, sakit hati. Waktu itu saya bergereja, gerejanya saja disebut gereja musik. Gereja musik, tapi WL-nya suaranya nggak bagus. Saya sering dapat sekolah tidak dijadwal ya karena sering ngaco. Tapi tidak mundur. Akhirnya memutuskan, saya mau fokus melayani di youth saja yang syaratnya tidak terlalu tinggi. Akhirnya melayani di youth, dan disitulah Tuhan percayakan hal-hal yang baru dalam kehidupan saya. Konsisten. Kalau itu tidak dimulai, maka yang sekarang ini juga tidak akan pernah dicapai. Jadi kekuatan konsisten di dalam melayani Tuhan dan ambil keputusan ketika ada persoalan. Tadi saya dengar di YouTube ya, Sari Simorangkir ya, saudara pasti sudah tahu. Dia juga punya latar belakang yang mirip ya. Dia itu selalu menabung untuk bisa membeli lagu-lagu rohani, VCD gitu ya, rohani. Lalu dia buat lagu yang ambil lagi. Akhirnya dia mengorbankan haknya. Teman-temannya nonton konser, teman-temannya bisa melakukan semua hal yang mereka suka, tapi dia memutuskan untuk hanya mengikut Tuhan saja. Dia buat lagu kayak gini. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Lalu dia sambung seperti itu. Sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Dia berkata, aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu terjadi dalam diriku. Misalnya kita ini pengen jadi hamba Tuhan, kalau tujuannya jadi kaya, lupakan tujuan itu. Jadi hamba Tuhan itu harus kayak Rasul, kayak Yesus, siap miskin bagi Tuhan. Kalau memang diberkati, berbagilah berkat itu. Kalau kita tidak siap untuk kekurangan demi kita menyelenggarakan pelayanan Tuhan itu, maka sebetulnya kita tidak siap menjadi seorang hamba Tuhan. Tahun 2013 saya mau jadi worship leader, tidak punya jas untuk sebuah KKR ya, dihadiri 800 anak muda waktu itu. Saya bongkar tabungan, saya beli jas. Nah, suatu ketika sekitar 8 tahun yang lalu, karena saya ini semakin membulat, sudah tidak muat lagi. Akhirnya saya berpikir, saya kasih lemari, nanti tak diet kalau saya sudah mencapai ukuran kayak yang semula, nanti bisa tak pakai lagi. Istri saya bilang, gombal, orang mungkin wis kuwi kekno wae. Dan tunggu pelayanan untuk inventaris pelayanan kasih no wae. Nggon aku kuru meneh, ora bakal iso kowe kuru meneh. Itu hal yang mustahil, kata istri saya seperti itu. Ya sudahlah, akhirnya tabur. Ditabur kan. Kemudian 1 tahun kemudian saya ditahbiskan jadi pendeta muda. Tidak punya jas. Suatu saat mau pemberkatan, saya jalan-jalan sama istri, diajak sama kakak ipar saya dan kakak ipar istri saya. Maksudnya ini, kakaknya Bu Murni menikah sama seorang laki-laki. Nah,
suaminya kakak Bu Murni ini lalu berkata pada saya, oke sesuk keberkatan. Dia cari-cari jas gitu. Wis duwe jas. Bukan kakak ipar saya. Kakak ipar istri saya yang bertanya. Wis duwe jas? Belum Mas. Milih pendeta ora duwe jas. Suruh milih. Tenan Mas. Saya bilang gitu. Iya, milih sing cocok karo ukuran. Dator. Tadi saya tabur jas, saya nuai jas. Ya, maka jangan takut kita nabur, tapi bisa menuai, dan nuainya itu lebih banyak. Waktu Pak Amin kesini kira-kira tahun lalu ya, tahun lalu itu saya datang ketemu beliau, dan kemudian ada seorang teman saya hamba Tuhan di situ. Jasmu piro? Oh, pertanyaannya unik kan? Jasmu piro? Siji Pak. Saya kerap sama dia, maka meskipun dia lebih tua, saya tidak pakai bahasa resmi. Siji Pak. Nyatu kuah, kasih duit. Beli. Wah rapi enak aku Pak. Tuku beli. Kasih duit. Yang terakhir, saya jalan-jalan cuma berdua sama istri saya. Waktu mau Natal kemarin ya, sekitar bulan November, saya jalan-jalan di situ. Saya lihat jas, saya coba. Katingnya cocok banget buatku ya ini ya. Apik ya. Apik. Saya bilang, apik tenan iki, apik ya. Dalam nama Yesus ya. Dalam nama Tuhan Yesus nanti kamu saya pakai waktu saya khotbah di Natal. Tak taruh cuma satu tok saudara. Tak taruh di paling belakang. Ben renek sing nemu. Taruh di paling belakang. Kamu sembunyi di sini, jangan keluarkan dirimu. 1 bulan kemudian Tuhan itu bagianku tidak lari kemana. Betul saudara. Teman saya hubungi saya. Tiba-tiba screenshot dia transfer. Harganya seharga jas itu kurang 50.000. Jadi saya beli jas itu yang saya pakai ini 50.000. Karena sisanya yang banyak itu yang bayar teman saya yang transfer. Dia bilang gini, ini berkat hari Natal untuk hamba Tuhan. Kasih kemuliaan untuk Tuhan. Nabur 1 dapat 3 gitu. Waktunya memang nunggunya itu kadang setahun, kadang 2 tahun, kadang jarak 3 tahun. Tapi pasti kalau kita nabur itu kita lupa. Saya balik ke tokonya tidak lama, saya balik ke tempat yang jual itu cuma 5 menit saja. Saya langsung ke lokasi itu sama istri saya, ambil ya kan, coba sekali lagi ya kan, wes oke, mantap, ya mantap lah dulu yang diincar ini kok. Udah bayar kurang. Tuhan yang akan mencukupkan kebutuhan kita. Amin. Kalau kita ini mengorbankan hak kita untuk anak kita, kita korbankan hak kita untuk Tuhan, untuk pasangan hidup kita, nuai saudara, pasti nuai. Setiap perjuangan, setiap pengorbanan itu pasti kita akan nuai. Maka tak kupertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakan di dalamku. Gitu saudara, glorinya beda. Kalau orang itu suka nabur, suka berkorban untuk kemuliaan Tuhan, kemuliaan yang akan Tuhan berikan dalam hidup kita itu beda saudara. Meskipun seolah-olah kita kondisinya masih sama, tapi respon orang terhadap hidup saudara beda. Rasa hormat orang pada saudara akan berbeda. Karena itu yang ngasih Tuhan. Amin. Saya panggil pelayan Tuhan untuk mempersiapkan diri kita akan masuk dalam perjamuan suci. Mari kita berdoa saat ini. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas firman yang telah Tuhan sampaikan buat kami saat ini. Biarlah Tuhan saat ini nyatakan kemuliaan-Mu atas kehidupan kami. Biar kehendak-Mu terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, tiba waktunya bagi kami untuk mengkonsumsi dan menjadi bagian dari tubuh-Mu
lewat perjamuan suci ini Tuhan, sebagai lambang daripada tubuh dan darah. Dan biarlah lewat perjamuan suci ini kami semakin dipersatukan dengan kehendak Tuhan, dan kami akan semakin dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, persembahan suci bisa dibagikan. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu. Amin. Kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku milik-Mu, sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Katakan bersama-sama, sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Bersama-sama kita katakan dengan kita. Milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Saudara yang sudah terima roti dan anggur, bangkit berdiri bersama-sama. Aku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Mari kita angkat tinggi roti yang di tangan kita. Malam sebelum Tuhan Yesus menyerahkan dirinya, Ia duduk bersama murid-muridnya. Ia mengambil roti dan mengangkat ke atas, mengucap syukur atasnya, memberkatinya, memecah-mecahkannya, dan memberikan pada murid-muridnya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Apakah saudara percaya bahwa roti yang kita angkat adalah tubuh Kristus yang dikorbankan bagi pengampunan dosa kita semua? Kita makan bersama-sama di dalam iman, dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian darah yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali engkau meminumnya menjadi peringatan akan aku." Apakah saudara percaya bahwa anggur dalam cawan ini adalah darah Kristus yang ditumpahkan bagi pengampunan dosa kita semua? Kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus.
masa depan anak-anak kita dalam perlindungan kuasa-Nya, dalam jaminan kuasa-Nya. Dan saat ini untuk orang tua dari Ananda Zelia Kathleen Ataraksia bersama putrinya, silakan Bapak Mesak dan Ibu Vita untuk maju ke depan untuk melakukan penyerahan anak saat ini. Ananda Zelia Kathleen Ataraksia, aku menyerahkan kamu saat ini dalam otoritas Tuhan, perlindungan Tuhan. Masa depanmu ada dalam perlindungan Tuhan. Seluruh kehidupanmu ada dalam rencana Tuhan. Engkau akan menjadi pribadi yang membanggakan bagi kedua orang tua, dan engkau akan menjadi seorang anak yang sangat berbakti kepada orang tua. Dan kehadiranmu adalah seperti namamu yang membawa ketenangan dan kedamaian jiwa. Ataraksia, kedamaian jiwa. Biarlah hidupmu penuh damai sejahtera dan membuat hati orang tuamu dalam damai sejahtera. Karena kehidupanmu adalah kehidupan yang penuh dengan segala hal yang luar biasa dari Tuhan. Saat ini Bapak, kami serahkan Ananda Zelia Kathleen Ataraksia ke dalam otoritas-Mu Tuhan. Pakai dia Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan juga Tuhan saat ini berkati ayahnya, berkati pekerjaannya Tuhan. Berikan segala hal yang ia perlukan dalam rangka membangun keluarga dan juga membesarkan putrinya. Biarlah Tuhan berkati berlimpah-limpah, berlipat-lipat kali ganda. Tuhan berikan keberhasilan yang luar biasa atas kehidupannya, atas segenap usaha yang dia lakukan, segenap keluarganya berbahagia. Terima kasih Tuhan. Dan juga berdoa bagi ibunya, Tuhan juga berkati dengan hikmat marifat yang daripada Tuhan untuk mengasihi suami dan anaknya. Dipakai Tuhan jadi ibu yang bijaksana untuk membantu suaminya mendidik anaknya menjadi pribadi yang senantiasa bertumbuh dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga kehidupannya, bila kehidupannya senantiasa menjadi berkat dan terkhusus bagi keluarganya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Terima kasih Bapak. Silakan kembali ke tempat duduk. Dan seperti biasa nanti setelah ini akan ada sertifikat penyerahan anak. Setiap kita berikan sertifikat penyerahan anak, saudara semua yang sudah melakukan penyerahan anak, sertifikat itu simpan baik-baik. Kelak ketika anak itu mendukakan hatimu atau melukai hatimu dan kau sudah tidak bisa untuk mengatasinya, engkau pegang sertifikat itu dan hadapkan pada Tuhan. Tuhan, sekian tahun yang lalu aku sudah serahkan anak ini untuk di dalam otoritas kuasa-Mu. Engkau yang sanggup untuk mengatur dan mengurusnya Tuhan. Maka kita percaya sertifikat itu hanya kertas biasa, tapi adalah perjanjian antara engkau dengan Tuhan. Dan biarlah sekali lagi kita naikkan pujian ini. Sebab aku
kasih Tuhan, kami ucap syukur atas segala hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Dan biarlah kehidupan kami semakin menyukakan hati-Mu Tuhan. Dan biarlah kami senantiasa terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, terutama bagi kami para pemimpin-pemimpin keluarga dan para laki-laki. Maka biarlah Tuhan pakai kami luar biasa lebih lagi untuk menjadi calon pemimpin atau seorang pemimpin bagi keluarga kami yang Tuhan urapi sedemikian rupa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Yohanes untuk firman-Nya. Dan petugas kolektan bisa mengedarkan kantong persembahan. Dan saat kita mau sambut beberapa agenda sepekan dari gereja CSN. Di CSN ada kelompok pemahaman Alkitab yang biasa kita sebut KPA, yang diadakan untuk KPA dewasa ada di hari Selasa KPA Leader di Palur, untuk Rabu KPA Yoel di Waringin Rejo, KPA Yeremia di Semanggi, dan untuk hari Jumat KPA Jehovah Jireh di Wonorejo, Sabtu KPA Growing in Faith di Fajar Indah. Untuk KPA Kids ada di hari Senin, yaitu KPA Daniel di Waringin Rejo, dan Jumat ada KPA Timotius di Waringin Rejo dan KPA JJ Kids di Wonorejo. Dan untuk KPA Youth ada di hari Rabu dan Kamis. Untuk Rabu ada KPA Gideon di Solo Baru dan KPA Hadassah Himeni, tempatnya dari rumah ke rumah. Dan untuk Kamis ada KPA Ruth, untuk tempatnya dari rumah ke rumah. Dan di CSN juga ada menara doa yang diadakan setiap hari Kamis, setiap jam 6:30 malam, untuk tempatnya di rumah doa Peniel Notosuman lantai 3. Mengundang kehadiran Bapak Ibu Saudara kembali untuk bersama kita memuji menyembah Tuhan dalam ibadah Sunday Meeting CSN setiap hari Minggu jam 5 sore, bertempat di tempat ini, Nata Azana Hotel Solo di Krishna Hall lantai 3. Dan untuk agenda Kids ada Start Class dan juga Little Seed yang wajib didampingi oleh orang tua, yang diadakan setiap hari Minggu jam 4 sore di tempat ini di Nata Hotel. Dan agenda Youth Service ada di Sabtu pertama dan ketiga jam 6:30 malam, tepatnya di rumah doa Peniel Notosuman lantai 1. Dan untuk agenda Youth Disciple Plus setiap hari Sabtu di minggu kedua dan Sabtu keempat jam 6:30 malam, untuk tempatnya di Griasih Kaurian Debekan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu memberikan persembahan ataupun benih iman atau ini ada juga diadakan benih iman bagi pengadaan hardcase. Jadi ini untuk mendukung pemeliharaan properti gereja seperti alat musik gereja dan juga sejenisnya, kabel-kabel. Dan dianggarkan itu yang dikumpulkan harusnya 3.500.000. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu atau terbeban ingin membantu, bisa memberikan persembahan melalui bendahara gereja atau juga transfer. Persembahan, persepuluhan, dan benih iman juga bisa diberikan melalui transfer ataupun melalui bendahara gereja kita, Mbak Yani. Dan ini nomor rekening gereja kita CSN. Ya, sudah tersedia juga QRIS-nya ya saudara. Bagi Bapak Saudara yang tidak membawa cash, mungkin ingin memberikan persembahan, bisa melalui QRIS ini. Dan dimohon bagi setiap kita semuanya yang sudah selesai beribadah, tetap menjaga kebersihan tempat ini supaya nama Tuhan tetap dipermuliakan atas ibadah kita. Sekian agenda gereja kita CSN. Kita mau sambut doa berkat dari Bapak Gembala. Ya, jadi kita akan, alatnya boleh ditinggal di sini, tapi minta tolong dirapikan. Jadi kita akan buat kotak untuk bisa nyimpan alat-alat ini. Tadi dianggarkan sekitar 3,5 juta. Jadi bagi saudara yang tergerak nanti bisa langsung transfer ke, langsung hubungi Mbak Yani aja ya. Untuk lebih mudahnya bisa langsung diserahkan ke Mbak Yani atau transfer lewat Mbak Yani aja. Atau nanti juga langsung diserahkan ke Mbak Yani ya untuk hitung-hitungannya. Dan bagi kita semua yang tergerak bisa untuk memberikan benih iman seikhlasnya, sukarela ya, ini persembahan sukarela, bukan sebuah kewajiban yang memberatkan. Nah, kita saat ini akan
terima berkat yang daripada Tuhan. Dan sebelumnya kita akan berdoa untuk persembahan yang kita bawa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa sekali. Tuhan, inilah persembahan yang kami bawa di hadapan-Mu. Biar menjadi suatu kurban yang harum bagi kemuliaan nama-Mu dan dipergunakan bagi pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami angkat tangan kami semua untuk menyambut berkat-Mu Tuhan. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati usaha-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati pendidikan-Mu, diberkati pelayanan-Mu, dan diberkati apapun yang Engkau kerjakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan jadikan berhasil. Kami sambut segala berkat-berkat-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, dan sampai jumpa di Sunday Meeting minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.
Selesai.